Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Pada ketinggian laut ajaib, ledakan keras bergema di langit dan bumi, membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di medan perang ini seperti guntur. Udara dan energi langit dan bumi di sini hampir mencapai tingkat yang sangat tipis. Tidak ada yang tahu pertempuran mengejutkan seperti apa yang terjadi di sini. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ini adalah medan perang nyata penguasa wilayah Jiwali, duo Qifei dan dewa setengah jahat He Juewang, dan penguasa wilayah api tanpa akhir Xiao Yan dan dewa jahat ketujuh. Pembangkit tenaga Li Hunyu yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk mendukung mereka. Mereka tahu bahwa jumlah pembangkit tenaga listrik di Li Hunyu tidak sama dengan jumlah tentara yang dipimpin oleh dewa jahat ketujuh. Tapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Kekuatan mereka lemah, tetapi mereka menggunakan sedikit kekuatan mereka untuk melindungi dunia ini dan tanah air tempat mereka tinggal. Formasi yang melindungi wilayah Jiwali, lautan besar yang terdiri dari keterampilan bertarung energi air bergetar hebat, dan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke wajah, tampaknya bahkan dengan kekuatan jiwa Yunqi, kekuatan formasi Yuanyan dan perlindungan ratus pembangkit tenaga air, bagian dari tanah suci terakhir ini masih memberi orang rasa tidak nyaman yang akan hancur total setiap saat. Dalam kehampaan seluruh laut iblis, raungan dan raungan terus bergema, darah mengalir ke sungai, dan darah iblis berasap berbau begitu kuat sehingga orang tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang jatuh. Pemandangan kiamat yang mengejutkan tidak diragukan lagi menyentuh hati mereka, hati sanubari. Tapi tidak peduli berapa banyak darah yang tersisa, tanah air terakhir ini harus dilindungi sendiri. Gui Shen Miao telah dikalahkan, apalagi yang harus kamu katakan? Di lingkaran pertempuran kedua, duo Qifei berdiri tegak dan memegang payung hantu 1000 mesin perlahan di tangannya. Setiap kali dia berputar, sepertinya ada semacam kekuatan hantu dan dewa yang melampaui dunia ini, diam-diam mengalir keluar. Tapi saat ini, mata indah Du Qifei dipenuhi dengan warna hitam pekat, dan kekuatan semacam itu seperti kekuatan hantu dan dewa di dunia hantu, yang misterius dan tak terduga. Sungguh orang bodoh yang merasa benar sendiri. Tapi, apa kau pikir dengan kekuatanmu, kau bisa melenyapkanku sepenuhnya? Di seluruh Raja He Juewang, pilar sihir hitam legam menyembur keluar, dan sebenarnya ada wajah sihir hitam legam yang sangat indah terukir di atasnya. Wajah-wajah iblis itu seperti semacam makhluk kuno jahat yang tidur di dalamnya, dan gelombang roh jahat yang tak terlihat yang dilepaskan sebenarnya menyebabkan hantu Qianji dan payung roh sedikit tersentuh. Dunia hantu adalah wilayah dari dunia 1000 besar, bukankah itu sesuatu yang bisa melibatkan orang jahat? Suara serius duo Qifei terdengar, kekuatan reinkarnasi dalam tubuh dan payung dari 1000 hantu dan dewa mesin perlahan bergabung, dan kekuatan aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya diam-diam memenuhi udara. Pilar suci wajah ajaib, tekan raja ini sepenuhnya. Setelah beberapa saat, kolom sihir hitam pekat dari puluhan ribu meter jatuh seperti bintang, dan wajah ajaib yang digambarkan di atasnya langsung terbangun, hancur, berguling, dan menggigit. Hur, apa itu? Domain Jiwali dan pasukan domain api tak berujung yang bercokol dalam pertempuran berdarah di Laut Iblis mengangkat kepala mereka, dan ada senyum masam di sudut mulut mereka. Koalisi besar bintang 7 atau bahkan pusat kekuatan bintang 8, di bawah serangan Raja He Jue, tidak layak disebut sama sekali. Laut ajaib sangat besar, tetapi wajah ajaib di beberapa pilar ajaib miring dan tersebar. Bagaimana pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi dapat bertahan dari cahaya ajaib penghancur semacam itu? Celupkan, Abu. Tetapi jika Anda mundur setelah berdagang, satu-satunya tanah air yang tersisa di belakang Anda, saya khawatir itu akan sepenuhnya ditelan olehnya. Membilas, ratusan mil kehampaan, pada saat ini, semuanya dipenuhi dengan pilar ajaib dan wajah ajaib, dan semua riak perang dan energi dihancurkan dengan kejam dan ditelan, menyebabkan kemarahan dan kecerobohan muncul di benak pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Pilar ajaib itu melonjak, dan wajah ajaib yang bertengger di atasnya seperti wajah manusia, sedikit membuka mulutnya, bergumam, dan meraung, seolah menertawakan orang-orang yang terperangkap di lautan sihir, menertawakan kelemahan mereka, manusia, menertawakan upaya mereka untuk menggunakan kekuatan yang begitu lemah menahan erosi pasukan jahat di luar wilayah itu.
Melawan kekuatan jahat langit dan bumi dengan tubuh manusia sama saja dengan mimpi orang bodoh. Kekosongan mulai runtuh, dan lapisan energi iblis yang tidak bisa dikeluarkan datang bersamaan dengan serangan Raja Heijue, berputar, melompat, dan setiap kali bergetar, itu akan melahap dan melenyapkan beberapa pasukan koalisi dunia hantu yang tersisa. Ledakan. Dalam sekejap, ada beberapa tentara yang melihat kematian saat tubuh mereka bergerak, dan menyerbu mereka dengan mata merah. Dalam situasi seperti itu, seseorang harus memimpin, jika tidak. Menghadapi kelegaan ratusan orang, pilar iblis dan wajah iblis tidak bergeming sama sekali, dan aura jahat yang tak tertandingi tersapu, langsung bergegas menuju mereka yang memilih untuk mati. Tulang-tulang itu saling bergesekan dan suara pecah bergema di langit, pilar-pilar ajaib dan wajah-wajah ajaib ini seperti tidak bisa dihancurkan, dan mereka dengan mudah menghancurkan mereka yang memilih untuk mati, tanpa meninggalkan terak yang tersisa. Bang! Darah merah dan bau darah kental menyebar di antara dunia ini, membuat kemarahan dan niat membunuh di hati sosok yang tak terhitung jumlahnya semakin kuat. Cukup, pada saat ini, Du Qifei, yang telah lama tinggal di langit, menghirup udara dalam-dalam, dan ada rasa sakit yang tak terlukiskan di dadanya. Prajurit-prajurit ini adalah orang-orang kuat di bawah komando mereka, tetapi sekarang, mereka dengan tegas memilih untuk mati. Mereka tampaknya menggunakan hidup mereka untuk mengirimkan raungan berapi-api kepada pasukan jahat ini. Makhluk dunia hantu tidak akan pernah mau menjadi boneka ras jahat asing. Hahaha, hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri bahwa makhluk tak berujung di alam jiwali yang terlindung di belakang Anda semua akan binasa sekarang. Mereka mati karenamu. Tubuh Raja Heijue membusuk sedikit demi sedikit, dan perlahan-lahan mengalir ke pilar ajaib dan wajah ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Kamu adalah penguasa domain jiwali, hal-hal ini harus dilakukan olehmu. Kamu adalah penguasa domain, kamu tidak boleh karena alasan pribadi. Di benaknya, tiba-tiba ada ajaran yang tak terhitung jumlahnya bergema, suara-suara ini secara alami adalah ajaran yang diberikan kepadanya oleh para pemimpin senior Li Hunyu di masa lalu. Dalam hidup ini, aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Seperti orang itu, menjaga apa yang pantas dijaga, meski rusak. Pada saat ini, kabut air muncul di mata indah Du Qifei, dan kesedihan mengalir ke dalam hatinya tak terkendali, tetapi sudut mulutnya dipenuhi dengan senyum mengharukan yang belum pernah dilihat Lei Master sebelumnya. Mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke atas langit, titik tertinggi di mana gerakan destruktif terus meletus, Du Qifei akhirnya mengambil keputusan. Gadis ini, akhirnya, pada saat ini, kekhawatiran yang menggantung di benak Guru Guntur di bawah benar-benar hilang. 1000 mesin, payung hantu, tangan ramping Duan Qifei berkedut sedikit, membelai payung hantu 1000 mesin yang mengikutinya dengan tenang. Hanya dalam beberapa saat, 5 payung manifestasi segudang yang aneh berkedip dengan tenda hitam yang mempesona diam-diam mengalir keluar dan berputar-putar di sekitar tubuh halus Duo Qifei. Di antara 5000 manifestasi payung, semuanya menggambarkan beberapa aura kuno yang mengalir di dunia ini, melonjak bersama, secara tak terduga memobilisasi beberapa jenis makhluk kuno, perlahan-lahan bangun. Keluar, ya, Tuan Domain. Hari ini, pemilik domain ini akan menggunakan hidupmu untuk memberitahu dunia. Mereka yang menginfeksi alam hantuku akan dibunuh tanpa ampun. Sebuah suara suram muncul, dan di belakang Duan Qifei tiba-tiba ada serangkaian bayangan hitam yang agung, seolah-olah melintasi rintangan bertahun-tahun tanpa akhir, perlahan-lahan berkumpul dari tanah tak berujung. Pada saat bayang-bayang itu berkumpul, dunia menjadi pucat, dan bahkan makhluk jahat yang tak ada habisnya di lautan sihir yang luas meletus dalam kesedihan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Bayangan hantu dan dewa, kamu benar-benar dapat menggunakan senjata jahat pertama untuk memobilisasi kekuatan semacam ini. 5000 manifestasi payung melonjak, dan kekuatan di belakang Duo Qifei menjadi semakin aneh, menyebabkan Raja Jue hitam di pilar iblis dan wajah iblis mengeluarkan raungan rendah yang mengerikan. Apakah kamu tidak mengingini kekuatan hantu dan dewa di dunia hantu saya? Sayang sekali bahwa pembangkit tenaga listrik yang sekuat pusat dunia hantu tidak dapat sepenuhnya mengetahui apa kekuatan hantu dan dewa itu. Tapi sekarang, itu ada di tanganku. Bayangan hantu dan dewa di sekitar Duo Qifei menjadi semakin solid, dan penampilan itu sebenarnya agak mirip dengan Xiao Yan setelah demonisasi. Untuk sesaat, Duo Qifei berada dalam sosok yang anggun,
dan 1000 manipulasi payung bergagang 5 di sekitarnya berputar lebih cepat, samar-samar melepaskan nada rendah yang keras. Bahkan jika kamu bisa memobilisasi kekuatan hantu dan dewa, lalu bagaimana? Raja ini tidak akan kalah darimu. Wajah iblis badai. Pada saat ini, raungan Raja Heijue terdengar, dan pilar sihir yang tak terhitung jumlahnya bersiul pada saat yang sama. Ternyata mengaduk kehampaan, membentuk badai jahat. Di antara mereka, orang tidak dapat melihat tubuh asli dari yang terakhir, sama sekali. Dia takut, ini juga pilihan terakhirnya. Namun, dikelilingi oleh badai yang begitu dahsyat, pilar sihir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyusut, samar-samar membentuk duri tajam di pilar sihir, sedikit dingin, seperti ribuan banjir meledak. Bagian atas pilar sihir menjadi tajam, seperti pedang tombak yang sangat tajam, yang dengan mudah menembus lapisan kekosongan, dan menukik langsung ke jantung Duki Fei. Pukulan jahat ke langit sudah cukup untuk melenyapkan Duki Fei sepenuhnya. Inilah akhirnya, menghadapi pilihan terakhir Raja Heijue, senyum tipis muncul di wajah Duki Fei. Gerakan 1000 manifestasi payung berlari di dalam hatinya, telapak tangannya jatuh, dan 5 payung 1000 manifestasi yang dingin melayang seperti pisau tajam, keluar, di bawah kendali bayang-bayang hantu dan dewa di belakangnya. Dia meraung seperti tuan paling misterius di dunia ini. Bayangan hitam tercurah memegang payung 1000 manifestasi, tetapi itu mengusir hantu-hantu suram dan roh-roh jahat di seluruh dunia, dan langit berputar. Serangan besar dari keduanya menjadi semakin terang, dan mereka saling berhadapan dalam sekejap. Puff! Namun, tepat pada saat kontak, badai jahat tiba-tiba mengeras, dan tombak pilar sihir untuk sementara ditahan dan ditekan oleh beberapa kekuatan, tidak dapat bergerak. Heijue Wang hanya merasa bahwa dia dipenjara oleh aura jahat, dan kemudian semua kekuatan dalam tubuh kehilangan kendali dalam sekejap. Tampaknya mereka telah ditekan oleh semacam keberadaan Seon, dan kekuatan jahat itu hancur dengan cepat, dan mereka tidak dapat dipecah menjadi pasukan, dan tidak ada ide perlawanan sama sekali. Tidak, pilar ajaib runtuh dan hancur sedikit demi sedikit, dan retakan muncul darinya, bahkan wajah iblis itu benar-benar dipenuhi dengan tampilan yang sangat menyakitkan dan menakutkan saat ini. Hanya dengan alasan terakhir, tubuh Raja Heijue langsung terpisah dari pilar ajaib, dan tubuh manusia normal telah terkikis oleh garis jahat yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Penuh kebencian dan keengganan, Raja Heijue mengambil napas terakhirnya dan menundukkan kepalanya untuk melihat bagian bawah pilar ajaib. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan yang tak terlukiskan. Di bagian bawah pilar ajaib, ada wajah ilusi seorang pemuda yang memancar keluar saat ini. Ada udara suram dan arogan yang tak tertandingi di wajahnya, tetapi wajah aneh seperti itu mengungkapkan bahaya yang ekstrim, seolah-olah itu tidak berbahaya, makhluk yang seharusnya ada di dunia ini. Kekuatan semacam itu, fluktuasi semacam itu, tampaknya seperti hal-hal jahat di langit dan bumi yang menyembur keluar dari jurang kegelapan dan iblis yang tak berujung. Tidak ada yang bisa melawan keinginannya. Terlalu kuat. Cukup kuat untuk membuat Raja Heijue menyerang dengan percaya diri. Itu sama konyolnya dengan bermain sebagai keluarga, dan mudah dihancurkan olehnya. Merobek, 5000 manifestasi payung melonjak, dan hantu dan dewa di atasnya memiliki senyum jahat di wajah mereka, menjilati sudut mulut mereka sedikit, seolah-olah mereka sedang menyedot kekuatan. Segera, kolom sihir runtuh dan terbuka, berubah menjadi kekuatan jahat di langit, dan dengan cepat melarikan diri, bahkan semua vitalitas dalam tubuh Raja Heijue sepenuhnya ditelan oleh bayangan hantu dan dewa ini. Ledakan, di seluruh dunia, dalam kegelapan, suara besar itu mengguncang tubuh, pikiran semua orang, dan tidak ada yang tahu sama sekali, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam pertempuran besar seperti itu. Tapi tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu jelas akan menentukan arah medan perang selanjutnya. Apa yang terjadi? Suara ledakan yang mengejutkan baru saja keluar, dan dua napas tiba-tiba menghilang di pandangan semua orang, seolah-olah keduanya benar-benar ditelan oleh gelombang destruktif dalam sekejap. Saya tidak tahu, energinya terlalu kuat, dan semua persepsi dan deteksi kami tenggelam di dalamnya. Banyak pembangkit tenaga listrik di bawah Li Sol Domain saling memandang dengan cemas, dan wajah mereka menjadi semakin jelek. Jika penguasa Duki Fei jatuh di sini, pukulan moral pasti akan sangat berat. Seseorang jatuh dari pusat pertempuran, siap untuk pergi menyelamatkan. Mendengar seseorang membuat suara, wajah Yun Yun langsung berubah muram,
dan api suci yang menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya, jadi dia perlahan melihat bayangan gelap menyebar dari pusat pertempuran. Bayangan hitam itu seperti mayat hidup, tidak ada kehidupan di tubuh, itu terkorosi oleh energi menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh seperti meteorit. Fluktuasi yang menakutkan di sepanjang jalan itu mengerikan, tetapi tubuhnya penuh dengan kepadatan yang tak terhitung jumlahnya, garis-garis gelap, seolah-olah dimakan oleh beberapa makhluk. Punggung dan dadanya benar-benar babak belur oleh semacam kekuatan misterius yang tak tersembuhkan, dan darah iblis hitam pekat melonjak seperti pegas. Selain itu, tidak ada kehidupan atau kekuatan apapun di seluruh tubuh. Mengaum, pada saat terakhir kejatuhannya, pupil matanya terbuka dengan rapat, tatapan tidak percaya tetap ada di matanya, dan teriakan terakhir yang sangat menyakitkan dimasukkan ke dalam lautan sihir, menyebabkan kejutan yang mengerikan. Setengah dewa jahat, apakah Raja Heijue sudah mati? Tubuh dan roh hancur. Di atas altar, Mu Yingying juga berdiri dan menatap Raja Heijue yang perlahan mengambang di kehampaan laut iblis, terkejut. Gadis itu, kamu menang. Kekuatan hantu dan dewa di bawah payung ribuan hantu dan dewa itu misterius dan tak terduga. Lei Zu tersenyum ringan, suaranya penuh kebanggaan, tetapi matanya tertuju ke langit, dan dia masih sangat khawatir. Domain Lord Divine Power, tak terkalahkan. Suara kegembiraan yang luar biasa menyebar dari lingkaran pertempuran masing-masing. Ini belum selesai. Kamu tinggal di sini untuk bertahan melawan tentara. Aku akan naik dan melihat. Dada Du Qifei naik turun dengan hebatnya, dan situasinya sangat tidak bersahabat. Namun, sebagai penguasa Lisol Domain, dia secara alami tidak akan membiarkan Xiao Yan berurusan dengan dewa jahat ketujuh sendirian, apakah itu publik atau pribadi. Dan bayangan hantu dan dewa yang baru saja muncul memang membuatnya sadar akan beberapa tindakan luar biasa. Kekuatan hantu dan dewa semacam ini tampaknya agak mirip dengan kekuatan iblis di Xiao Yan. Kami bersamamu. Setelah beberapa saat, Yun Yun dan Mu Yingying muncul di samping Duo Qifei bersama dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aneh, dewa setengah iblis dan wakil penguasa dunia dari pusat dunia hantu sama-sama telah jatuh. Mengapa kelompok pasukan asing ini tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, tapi serangannya semakin sengit? Apa masalahnya? Untuk sesaat, gemuruh dan gemuruh langit terdengar lagi di seluruh lautan sihir. Bagian atas laut ajaib berada di atas titik tertinggi dunia ini. Berdiri di sini, tampaknya alam yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia hantu dapat sepenuhnya diabaikan. Tidak ada yang tahu bagaimana pertempuran di puncak laut ajaib berlangsung, tetapi menilai dari fluktuasi energi panas yang ditransmisikan darinya, hasilnya, masih belum ada jejak yang jelas. Di atas langit, suara magis langit muncul, dan energi magis seperti pusaran jurang menutupi hampir seluruh puncak dan memenjarakannya. Tidak ada yang bisa masuk dan pergi dari sini sesuka hati. Melihat melalui lautan sihir yang berjatuhan, itu akan membuat semua orang merasakan ketakutan dan keputusasaan yang tersisa di hati mereka. Xiao Yan, ketiga gadis itu sangat cepat, mengelupas belenggu lapisan laut iblis seperti mengejar bintang dan mengejar bulan, mengabaikan puncak laut iblis, tetapi di sepanjang jalan, mereka belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik dunia hantu yang terkendali, termasuk Mu Feng. Orang-orang yang menghadiri pertemuan itu, termasuk yang lain, sangat aneh. Selama gerakan, melihat lautan sihir yang semakin kaya dan jahat ini, mata Du Qifei sedikit bergetar, dan dia berkata dengan khawatir. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Yun Yun dan Mu Yingying selalu percaya dalam hati mereka bahwa apapun bencana yang mereka hadapi, orang ini akan selalu bisa mengejutkan orang. Di atas laut ajaib, tempat ini telah dipisahkan dari ruang lingkup laut ajaib. Itu adalah langit dari langit yang terdiri dari awan ajaib yang tak terhitung jumlahnya dan api suci. Pada saat ini, fluktuasi energi yang cukup untuk dengan mudah memusnahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 5 lapis terus-menerus terdengar, menetes, dan diam seperti murka langit. Fluktuasi antara lampu listrik dan batu api sangat mengejutkan. Kekuatan Lord of Endless Fire Territory yang bermartabat tidak lain adalah itu. Dewa jahat bermata 7 yang tersembunyi dalam asap hitam mendengus dingin, tetapi seluruh tubuhnya menginjakkan kaki di puncak iblis yang menjulang tinggi. Hanya saja ada beberapa aura yang sama sekali berbeda meresap di atas puncak iblis ini. Aura-aura itu tidak teratur, tetapi setiap kali di bawah desakan dewa jahat bermata 7, kekuatan yang cukup untuk mengancam Xiao Yan akan meledak. Tik-tok. Di sisi lain,
adalah Xiao Yan. Hanya saja kulit dan situasi Xiao Yan saat ini tampak sangat lemah. Sisik naga tebal di sekujur tubuhnya bisa memberi Xiao Yan kekuatan untuk melawan dewa jahat ketujuh, tapi sekarang ada jejak samar pecah pada sisik naga, jejak darah panas merah terang mengalir perlahan. Jelas, perkelahian selama periode ini terutama didominasi oleh inferioritas Xiao Yan. Di sisi lain, dewa jahat ketujuh selalu mengadopsi metode serangan konservatif, yang mengejutkan. Dibandingkan dengan Xiao Yan, dia juga sangat terkejut. Meskipun kekuatannya hanya pada tingkat reinkarnasi kelima, tetapi dengan transformasi Dewa Naga dan kekuatan 7 api suci, itu cukup untuk mempersempit jarak antara keduanya berkali-kali. Namun, selama pertempuran selama periode ini, Xiao Yan anehnya menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Wakil penguasa dunia dari dunia hantu dan dewa setengah jahat akan benar-benar jatuh cepat atau lambat, termasuk pasukan jahat yang kamu bawa. Apakah kamu masih berpikir kamu memiliki kepastian kemenangan? Dunia ini sama sekali bukan milikmu. Wajah Xiao Yan pucat, dia dengan paksa menahan rasa sakit yang menusuk tulang yang keluar dari sisik naga di tubuhnya, dan mendengus dingin. Sejak awal pertempuran, Xiao Yan telah meluncurkan banyak serangan padanya, tetapi tidak peduli seberapa ganas serangan Xiao Yan, itu akan dengan mudah diselesaikan oleh roh jahat ketujuh. Perasaan itu seperti setiap gerakan Xiao Yan, telah sepenuhnya ditembus oleh roh jahat ketujuh, setiap kali serangan Xiao Yan akan dengan mudah dihancurkan oleh yang terakhir. Saya tidak memiliki prestise untuk menyerang dewa jahat bermata tujuh. Bahkan api suci, yang memiliki penindasan yang sangat jelas dari ras jahat di luar wilayah di masa lalu, tidak dapat mempengaruhi dewa jahat bermata tujuh sama sekali saat ini. Dan dewa jahat bermata tujuh tidak pernah meluncurkan serangan terakhir, yang membuat Xiao Yan sangat khawatir. Orang ini, seperti menunggu sesuatu. Orang-orang kuat di pusat dunia hantu hanyalah sekelompok idiot yang rakus akan keuntungan. Tidak sayang untuk mati. Dan tujuan akhir kali ini bukanlah mereka. Dewa jahat bermata tujuh mencibir, seolah-olah dia tidak peduli dengan hidup dan mati keduanya yang disebutkan oleh Xiao Yan. Tujuannya adalah untuk menyerang dan mengikis seluruh dunia hantu, untuk membuka jalan bagi pasukan besar suku jahat asing dan membuka jalan ke dunia besar. Mereka yang mati semuanya meletakkan dasar untuk kemenangan ras jahat di luar wilayah. Kematian, tubuh dan roh dihancurkan, itu adalah kehormatan dan harga diri mereka. Mereka harus berterima kasih untuk memuji keputusan besar di luar wilayah. Sama seperti Perang Dunia Pertama, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, dan situasi saat ini baru saja ditetapkan. Xiao Yan, apakah kamu benar-benar berpikir dewa jahat ini akan meluncurkan serangan tanpa persiapan? Kabut hitam bergetar, dan senyum menghina muncul dalam sekejap, seolah-olah semuanya berada di bawah kendali dewa jahat bermata tujuh. Dalam hal ini, ekspresi Xiao Yan juga menjadi aneh. Intuisinya dan nyala api suci di tubuhnya mengatakan kepadanya bahwa roh jahat bermata tujuh ini pasti orang paling gila di antara ras jahat asing yang pernah dia temui. Seorang fanatik sejati di antara ras alien. Semua informasi Anda telah saya tembus secara menyeluruh. Sekarang, setiap gerakan yang Anda gunakan, saya sudah memiliki tindakan balasan yang lengkap. Pertempuran ini adalah kuburan langit yang dirancang khusus untuk Anda. Awalnya, perjalanan ke dunia hantu ini hanya untuk menyerang area ini untuk menciptakan celah, karena kamu memaksa masuk. Kalau begitu mari kita dimakamkan di sini. Deru langit mengguncang langit dan kehampaan tiba-tiba bergetar. Berdiri di langit di puncak awan, tubuh puncak gunung ajaib membengkak seketika, seperti urat ajaib di pegunungan Tianshan, membentang puluhan ribu mil. Kabut hitam dari dewa jahat bermata tujuh menyelimuti bagian atas vena iblis Tianshan tanpa fluktuasi yang tidak perlu. Hanya satu pemberhentian ini memberi Xiao Yan kejutan yang tak tertahankan. Vena iblis Tianshan ini menyerap kekuatan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di tempat mereka berdua berada. Semua kekuatan diserap olehnya, dan pegunungan menjadi gelap dan dalam. Di bawah kekuatan ini, bahkan sosok Xiao Yan telah menjadi lebih kecil. Trik apa ini? Xiao Yan ditutupi bekas luka, berdiri di kehampaan dengan sisik naga Tyrant yang hancur, menatap pergelangan tangan besar dewa jahat bermata tujuh. Xiao Yan jelas tahu bahwa begitu tingkat fluktuasi serangan ini datang, itu mungkin akan menyebabkan bencana yang tak terbayangkan, tetapi saat ini Xiao Yan tidak berdaya.
Setidaknya Xiao Yan tidak menghancurkan kekuatan dan niat untuk menghentikan serangan dewa jahat. Seperti yang dikatakan dewa jahat bermata tujuh, setiap gerakan di tubuh Xiao Yan telah sepenuhnya dihancurkan oleh dewa jahat bermata tujuh, dan itu sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata padanya. Perlahan, saat Vena Iblis Tianshan memadat dan terbentuk, Xiao Yan tiba-tiba merasakan aura perlawanan dan dingin yang berasal dari langit dan bumi, memenuhi udara di sekitarnya. Pada saat ini, dunia langit ini tampaknya berada di bawah kendali dewa jahat bermata tujuh, dan kekuatan besar dan megah yang tak terhitung jumlahnya secara samar-samar menghadap tubuhnya, dan posisi dikumpulkan. Pada saat ini, Xiao Yan, seperti bidat keji, dibuang ke kuil yang penuh dengan kekuatan murni, dan menunggunya, saya khawatir hanya roh jahat bermata tujuh yang akan mengucapkan hukuman hidup dan mati. Perasaan ini, apakah itu akrab? Di kabut hitam, ada cibiran lain yang hampir gila. Tahta suci, kekuatan malaikat. Ternyata kamu juga ngenat di dunia kita. Saat menghadapi aura semacam ini untuk pertama kalinya, Xiao Yan seperti bayi yang baru lahir, tanpa kekuatan untuk melawan. Tetapi pada saat ini, di hadapan kekuatan yang begitu aneh, meskipun agak sulit dipercaya, Xiao Yan masih menghadapinya dengan tenang. Kekuatan represif itu jelas tahta suci, kekuatan malaikat yang unik untuk kerajaan malaikat. Dewa jahat ketujuh di depannya sebenarnya adalah seorang malaikat. Sisik naga di bagian atas tubuh mereda dengan tenang, digantikan oleh jejak benang darah mencolok yang menembus kulit. Di dada Xiao Yan, tiba-tiba ada nyala api panas yang menyala dan mengaum. Itu adalah nafas iblis, ketidaktaatan dan penghinaan iblis terhadap malaikat. Tapi sekarang, Anda tidak membutuhkan kekuatan iblis. Yang Anda butuhkan hanyalah energi menakjubkan yang berasal dari darah iblis dan tidak takut pada langit dan bumi. Seberapa kuat peringkat reinkarnasi ke-6 dewa jahat bermata tujuh? Xiao Yan tidak tahu, namun, memancar keluar dari garis keturunan iblis telah sepenuhnya menghapus semua kekhawatiran di hati Xiao Yan. Iblis, jangan pernah mundur, karena tujuan dewa jahat bermata tujuh adalah dirinya sendiri, itu benar. Dia mengambil dewa jahat bermata tujuh untuk menguji tangannya, dan mengumumkan kepada kekuatan puncak yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar, serta ras jahat di luar wilayah itu. Klan Xiao tidak jatuh atau binasa. Mereka sekarang perlahan pulih, muncul kembali di dunia 1000 besar dengan sikap balas dendam tertentu, mengumumkan kepada makhluk ramah atau kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Klan Xiao, kembalilah. Xiao Yan hari ini memiliki kekuatan dan keberanian seperti itu. Vena Iblis Tianshan, segel ilahi 10.000 cahaya. Petik 2. Dewa jahat bermata tujuh masih belum mengungkapkan wajah aslinya, kabut hitam bergetar, dan suara suram bergema di seluruh langit. Namun, bahkan setelah Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan yang dia gunakan mengandung kekuatan malaikat, orang ini tidak menahan diri, seolah-olah dia bertekad untuk membunuh Xiao Yan. Segera, Vena Iblis Tianshan, yang seluruhnya dibentuk oleh energi langit dan bumi, bergetar. Segel cahaya seukuran telapak tangan seharusnya murni dan suci, tetapi pada saat ini mereka sedikit mengerikan, dikelilingi oleh energi iblis yang tak ada habisnya dan kekuatan malaikat, yang terlihat sangat menakutkan. Segel cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti batu dan debu yang turun dari pegunungan, jumlahnya sangat besar, dengan semacam fluktuasi jahat, membanjiri bencana. Keluarga malaikat itu suci dan khusyuk, dan dihormati oleh dunia. Tidak terduga pengkhianat sepertimu akan muncul. Hari ini aku akan membuka pintu kerajaan malaikat. Melihat roh jahat bermata tujuh di depannya, niat membunuh di hati Xiao Yan menjadi semakin suram. Pada saat yang sama, tubuh menyala seperti matahari yang terik, dan 7 warna api dengan atribut energi yang berbeda dicurahkan. Qian Yuan, Wanmu Yuanhuo ke-36. Api kuning kaki yang tebal, peringkat 0. 35, Huoxin Tianyan. Api hantu Qian, api campuran wajah hantu peringkat 24. Api misterius tak berujung masing-masing berada di peringkat ke-17 dan ke-18. Api hijau kehidupan, Wulu Zilingyan peringkat ke-10. Nyala api emas murni dan suci dari ketulusan, api reinkarnasi surgawi peringkat ke-3. 7 api yang sama sekali berbeda keluar dari tubuh Xiao Yan, bergantian di atas tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi lapisan selendang api iblis yang meleleh. Tidak peduli berapa lama, sumber api suci yang tersembunyi di tubuh Xiao Yan masih merupakan salah satu kekuatan paling kuat dan kuno di dunia ini.
Ketika setiap inci daging Xiaoyan, setiap inci kulit dibungkus oleh selendang api yang menyihir, gelombang api yang dahsyat meletus dalam sekejap. Awalnya hanya nyala api, tapi setelah beberapa saat, tiba-tiba berubah menjadi pusaran api yang bisa melahap segalanya. Sekarang, kita bisa menyelesaikan keluhan di antara kita. Xiaoyan memandang dewa jahat bermata 7 yang berdiri tegak di atas vena iblis Tianshan, dan nadanya dingin dan sunyi. Wajah tampan, dengan sentuhan kedamaian yang sangat langka di dunia, dan garis api diam-diam mengalir di kulit dan darah. Itu adalah pola suci, daging dan darah di bawah perlindungan 7 pola suci, dan selendang api. Pada saat ini, Xiaoyan penuh dengan kekuatan api yang tidak ada habisnya. Seluruh tubuh dan belenggu api ditutupi dengan api, seperti master api tertinggi, dengan kekuatan besar. Terlalu kuat, sekarang bersenjata lengkap, Xiaoyan, yang telah menguapkan kekuatan api suci secara ekstrim, dan roh jahat bermata 7 yang dengan sengaja mencoba melenyapkan Xiaoyan, keduanya tampaknya menjadi yang terkuat. Konfrontasi nyata sudah dekat, segel ilahi 10.000 cahaya, musnahkan. Melihat Xiaoyan begitu kuat, dewa jahat bermata 7 berbicara dengan percaya diri. Gunung-gunung bergetar, dan jejak cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap, mengalir deras seperti hujan, tanpa ampun mencambuk Xiaoyan. Segel cahaya itu seperti larangan Tuhan. Kemanapun ia lewat, kehampaan menghilang dan menjadi tenang. Tampaknya bahkan semua medan dan kekuatan pertahanan langsung diabaikan olehnya. Bang bang bang, menghadapi serangan mengerikan seperti itu, ekspresi Xiaoyan tetap diam, dan jantung di dadanya mulai berdetak. Kecepatan pemukulan sangat cepat, dan setiap kali berdetak, itu akan menghasilkan nafas api suci, yang melengkapi tubuh Xiaoyan yang terluka. Ayo, merasakan 7 jenis api suci, raungan marah yang umum dari pola suci, Xiaoyan mencibir, dan telapak tangannya yang lebar dengan tenang terentang, mencoba menangkap segel cahaya yang keluar dari vena iblis Tianshan. Bahkan jika dewa jahat bermata 7 mengendalikan kekuatan malaikat, kekuatannya terkikis oleh kekuatan jahat. Kekuatan api suci sama-sama berguna baginya. Ledakan. Sebuah suara besar seperti drum raksasa dari langit yang ditusuk dalam sekejap, bergetar setiap inci dari langit, dan suara menggosok dan menghancurkan perlahan keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Segel cahaya yang tak terhitung jumlahnya mudah rusak dan hancur. Seranganmu tidak layak disebut, karena kamu sudah tahu semua trik yang aku gunakan di masa lalu, dan kamu tidak tahu seperti apa penampilanku sekarang, apakah kamu masih punya cara untuk menghadapinya? Api suci 7 warna, pola suci beredar, suara suci mengerikan Xiaoyan menyebar, menyapu dan memurnikan seluruh langit. Xiaoyan tahu bahwa jika dia ingin berurusan dengan dewa jahat bermata 7 sekarang, dia harus menggunakan kekuatan yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Jika tidak, trik sebelumnya tidak akan bisa menghadapinya sama sekali. Kalau begitu, coba ini. Melihat serangannya, dikalahkan satu demi satu oleh Shen Yan dan Xiaoyan, dewa jahat bermata 7 akhirnya bergerak. Sosoknya bergerak, dan diam-diam berjalan keluar dari kabut hitam. Pengunjung itu tampak seperti orang tua, dengan wajah keriput, seperti orang tua yang sekarat, tetapi ada cahaya yang sangat jelas di tengah alisnya. Aku tidak bisa melihat, masih ada sedikit penampakan seperti manusia. Melihat roh jahat bermata 7 dalam bentuk aslinya, hati Xiaoyan terasa sedikit berat. Tunggu, ini, seseorang yang dicari oleh kerajaan malaikat. Setelah beberapa saat, ketika matanya melihat kata cahaya di antara alis dewa jahat bermata 7, Xiaoyan kehilangan suaranya. Saya awalnya adalah penguasa tahta suci dari sebuah benua di dunia manusia, tetapi orang-orang tua di kerajaan malaikat bias. Dia baru saja tersesat dan dikendalikan oleh ras alien, tetapi merampas identitas dan kekuatannya sebagai malaikat yang bepergian, merampas segalanya darinya. Wajah tua dewa jahat bermata 7 tiba-tiba menjadi ganas dan marah, dan dia meraung sambil menyeringai, terlihat sangat menakutkan. Dewa jahat ekstrateritorial, mata Liu Hui. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak dengan berani. Diam, bagaimana kamu berani memanggil leluhurku dengan nama? Itu hanya keturunan dari klan Xiao yang jatuh. Kalian semua pantas mati. Jika bukan karena janji yang tidak ada yang dibuat Xiao Lingshan kepada Dewa Racun Xuanhe, bagaimana nenek moyang kita bisa benar-benar jatuh? Bagaimana bisa seluruh ras kita dikucilkan dan dicari oleh kerajaan malaikat? Semua ini adalah kesalahan keluarga Xiaomu.
Sialan Anda, aku akan melenyapkanmu, dan kemudian menyiksa sarafmu sedikit, memurnikanmu menjadi boneka ajaib yang paling sempurna, sehingga keturunan terakhir dari keluarga Xiaomu akan sepenuhnya direduksi menjadi orang mati berjalan di luar dunia. Hahaha, mata merah, kekuatan malaikat yang bermutasi, dan kekuatan jahat terus melayang keluar dari tubuh dewa jahat bermata 7, membuat dunia di langit ini bergetar, dan itu akan benar-benar hancur kapan saja. Mata Liu Hui juga seharusnya menjadi dewa jahat ketujuh di luar alam. Tidak heran kamu terus menutupi tubuh aslimu. Mata Liu Hui telah dipenggal oleh dewa beracun Xuan He, tetapi generasi mudamu tidak bertobat dan masih menggantikannya. Xiao Yan mencibir dan berkata, di dalam tubuh, pancaran api suci perlahan naik. Apa yang Anda tahu? Ini bukan kita, ini dunia. Hanya di bawah kepemimpinan pemimpin dunia luar kita dapat membangun dunia di mana semua makhluk hidup akan mendapatkan keabadian dan kebahagiaan. Sekarang, dia satu denganku, dan aku adalah dia, dia adalah aku. Tawa suram dari dewa jahat bermata 7 terdengar, tetapi itu sangat mengejutkan. Begitu kata-kata itu jatuh, wajah lamanya tiba-tiba tenggelam, dan seluruh wajahnya langsung menjadi gelap dan suram, belum lagi, 7 mata pucat diam-diam menempati seluruh wajah. Kesombongan yang naik dari langit, disertai dengan ledakan kekuatan malaikat yang memenjarakan jiwa, perlahan-lahan berlalu dari wajah dewa jahat bermata 7. Kekuatan jiwa Shen Youjing. Melihat 7 mata bermata putih yang memancar keluar dari wajah dewa jahat bermata 7 di depannya, istana spiritual di tubuh Xiao Yan bergoyang keras, dan perasaan tidak nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi udara. Kekuatan orang ini telah mencapai reinkarnasi tingkat ke-6. Ditambah dengan kekuatan misterius malaikat, kekuatan jahat, dan bahkan kekuatan jiwa dari dunia abadi ini, tekanan Xiao Yan telah meningkat pesat. Kekuatan 7 mata. Tepat setelah dia selesai berbicara, api putih muncul satu demi satu di wajah kosong dewa jahat bermata 7. Di atas api putih, ada energi iblis yang berbau busuk dan busuk yang tak terhitung jumlahnya, perlahan mengikis segala sesuatu di dunia ini. Berdengung, 7 garis mata yang dikelilingi oleh api perlahan jatuh dan tiba-tiba mengelilingi Xiao Yan. Kekuatan pola 7 mata ternyata adalah formasi kuno yang perlahan membangun atribut cahaya. Pada saat melonjak, tekad membara di tubuh Xiao Yan, dan bahkan manipulasi dan pengoperasian kekuatan seperti transformasi Dewa Naga, langsung kembali tenang. Tampaknya formasi yang dibangun oleh kekuatan 7 mata memiliki kekuatan aneh untuk menahan Xiao Yan dari menggunakan keterampilan bertarung. Setelah formasi terbentuk, itu cukup untuk sepenuhnya membunuh pikiran Xiao Yan untuk menggunakan keterampilan bertarung. Tepat ketika Xiao Yan melihat ada sesuatu yang bergerak, 7 sinar cahaya yang saling terkait bersinar, dan formasi itu menjadi 7 sinar dewa di kerajaan malaikat. Formasi semacam ini berbeda dengan Dao Formation Master, dan Xiao Yan tidak dapat mematahkannya, karena formasi Angel Kingdom digunakan untuk membatasi satu musuh untuk menampilkan keterampilan atau kekuatan bertarung, yang sama sekali berbeda dari formasi yang digunakan oleh Dao Formation Masters untuk melawan ribuan musuh. Kelemahan, kebingungan, dan keputusasaan mengalir ke dalam hatiku sedikit demi sedikit. Emosi aneh dan ganas itu, dikombinasikan dengan 7 balok, perlahan mengikis dan menelan kehendak Xiao Yan. Xiao Yan seperti raja dalam api dengan energi suci api yang tak ada habisnya, dipenjara dengan kejam di tanah tandus. Tidak ada cara untuk retak, tidak ada cara untuk melarikan diri, semua yang bisa dilakukan sepertinya hanya menunggu kematian abadi. Bagaimanapun, manusia adalah daging dan darah. Tanpa tubuh, bahkan orang yang kuat hanya dapat melindungi jiwa mereka dari kerusakan. Dalam hal ini, kekuatan mereka sendiri juga akan sangat berkurang. Belum lagi serangan dewa jahat bermata 7 bercampur dengan kekuatan unik kerajaan malaikat. Bentuk formasi dengan kekuatan unik kerajaan malaikat, campuri pikiran dan kekuatan yang membatasi kemampuan bertarung musuh. Xiao Yan hari ini, selain mampu memobilisasi kekuatan 7 api suci, tampaknya semua keterampilan bertarung dalam tubuh telah menjadi asing untuk sementara waktu, lepaskan kekuatan bertarung. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 5 lapis tidak memiliki berkah keterampilan bertarung, apa perbedaan antara dia dan orang biasa? Ini adalah kekuatan artefak jahatku, yang khusus disiapkan untukmu. 7 jiwa dan mata dan arai 7 lampu. Melihat Xiao Yan terikat di tempatnya oleh formasi seperti penjahat, dewa jahat bermata 7 tertawa terbahak-bahak.
Seluruh tubuhnya gemetar, dan ada kegelapan di atas wajahnya. Tanpa garis, sesuram pria tak berwajah, menyusup tanpa henti. Sekuat Xiaoyan, dia tidak layak mendapat satu pukulan pun. Aku akan menggunakan pukulan terkuat ini untuk membuatmu menyadari dengan jelas, keputusan yang bodoh untuk memprovokasi kami. Dong dong dong. Dewa jahat bermata 7 mulai bernyanyi. Dia kehilangan wajahnya, dan dia tidak tahu di mana dia mengucapkan suaranya. Namun, energi di langit di sekitarnya berkumpul ke arah tubuhnya sedikit demi sedikit saat ini. Itu adalah kekuatan malaikat yang paling murni. Dewa jahat bermata 7 sebenarnya ingin menggunakan teknik cahaya terlarang untuk membunuh Xiaoyan. Karena dia tahu bahwa Xiaoyan, yang membawa 7 jenis api suci, hampir mencapai tingkat resistensi yang tidak dapat dipahami terhadap kekuatan jahat. Hanya teknik cahaya terlarang yang paling murni yang dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Xiaoyan. Meskipun dia ingin menghilangkan kekuatan jahatnya untuk sementara, dia tidak peduli lagi. Selama dia bisa melenyapkan Xiaoyan, keturunan klan Xiao yang ditinggalkan oleh klan Xiao, dia bisa dianggap layak atas permintaan terakhir Liu Hui. Adapun Xuan He, Dewa Racun, orang ini akan membayar harganya lebih cepat, atau nanti. Nyanyian seni terlarang atribut cahaya murni membutuhkan banyak waktu, tetapi Dewa Jahat bermata 7 telah lama dipersiapkan. Sedikit fajar murni datang dari langit, diam-diam mengelilinginya. Serangan yang begitu kuat, dia ingin menghancurkan semuanya di sini. Ledakan, energi berkumpul, dan tubuh Dewa Jahat bermata 7 tiba-tiba mengalir ke atas Vena Iblis Tianshan, dan tangannya membuat gerakan memegang langit, yang membentuk kontras tajam dengan Xiaoyan yang ditekan oleh formasi balok 7 Mang di bawah. Sial, jika ini terus berlanjut, begitu teknik terlarang cahaya datang, aku khawatir tubuhku ini akan hancur total. Mata Xiaoyan menjadi tenang, melihat belenggu api yang mengelilingi tubuhnya, 7 pola suci dan kekuatan api suci, matanya perlahan menjadi dingin. Tubuh ini adalah tubuh terbaik untuk mengolah transformasi Dewa Naga, dan Xiaoyan tidak akan menyerah dengan mudah kecuali itu adalah pilihan terakhir. Xiaoyan hari ini, tidak dapat menembus belenggu formasi, tidak dapat melakukan keterampilan bertarung, hanya dapat menggunakan perpaduan api suci dan pola suci yang telah terkondensasi di tubuhnya untuk melawan roh jahat bermata 7. Merobek, tepat ketika mereka berdua memadatkan serangan mengerikan mereka, langit langsung terbangun oleh suara robekan kecil. Xiaoyan, ketiga wanita itu adalah yang pertama muncul dari awan tak berujung, mata indah mereka melirik, dan mereka langsung mengunci Xiaoyan, yang sangat terperangkap dalam formasi. Jangan kesini, hati-hati. Melihat penampilan ketiga gadis itu, Xiaoyan hanya ingin berbicara, tetapi dia melihat pembuluh darah iblis Tianshan melonjak di depannya dalam sekejap, dan energi hitam pekat dengan kejam menggerakkan dunia. Sebelum sosok ketiga wanita itu stabil, mereka diseret ke dalam sangkar gelap energi jahat oleh nadi iblis Gunung Tianshan. Semburan ketakutan dari lubuk jiwa meresap. Energi hitam pekat, seperti cakar raksasa jahat setinggi ribuan kaki, berukuran besar, dengan kekuatan jahat yang mengerikan, seolah-olah satu pukulan dapat sepenuhnya memusnahkan seluruh alam jiwali. Kekuatan apa ini? Dada ketiga wanita itu naik turun dan bergetar hebat, dan kegelisahan yang kuat tertahan. Jelas, Dewa Jahat bermata 7 telah lama berharap bahwa seseorang akan datang untuk mengganggu situasi, dan dia telah menyiapkan rencana yang sangat mudah. Hahaha, Xiaoyan, hari ini adalah makam surgawimu. Biarkan kalian semua menikmati pemandangan kemakmuran ini. Suara gila itu perlahan terdengar dari kehampaan di langit, dan kekuatan atribut cahaya yang sangat murni yang tak terhitung jumlahnya menetes sedikit demi sedikit, memenjarakan semua tindakan ketiga gadis itu. Formasi sinar 7 cahaya melonjak sedikit, melepaskan lingkaran cahaya paling murni, membakar kulit Xiaoyan sedikit demi sedikit, memenjarakan jiwanya. Darah perlahan mengalir keluar dari celah di antara kulit, tetapi darah saat ini bukan merah terang biasa, tetapi warna tinta berdarah yang penuh dengan roh jahat. Mantra atribut cahaya terlarang sudah cukup untuk setara dengan seni abadi yang hebat di dunia, belum lagi kekuatan yang diberikan oleh roh jahat bermata 7, yang tidak kurang dari kategori seni abadi terbaik. Manusia tidak dapat bersaing dengan teknik cahaya terlarang, karena kekuatan teknik cahaya terlarang cukup untuk dengan mudah melenyapkan orang kuat manapun. Benar-benar dilenyapkan dari sumbernya atau bahkan akarnya.
Bahkan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dengan rahasia keabadian sekuat Kaisar Iblis tidak akan mau menghadapi malaikat secara langsung. Karena itu adalah kekuatan tertua dan paling suci antara langit dan bumi, semua orang yang mencoba melawan teknik terlarang ringan akan dianggap sebagai bidat dan akan dihukum. Di depan cahaya, tidak peduli kekuatan kuat macam apa yang dimilikinya, tampaknya tidak signifikan. Karena kekuatan cahaya cukup untuk membatasi, mengisolasi, dan bahkan mengabaikan semua kekuatan bita, melakukan penghakiman sepihak dan melenyapkan. Xiao Yan, Mu Yingying dan Yun Yun, yang diblokir oleh sangkar yang dipenjara, berseru. Melihat melalui kehampaan tak berujung dan urat iblis pegunungan Tianshan, ketika melihat tubuh dewa jahat bermata 7 yang tidak berwajah, ada aura aneh dan ganas yang naik, yang membuat hati seseorang semakin suram. Dalam hal ini, wajah Mu Yingying menjadi semakin jelek, tangan gioknya terkepal erat, dan perasaan gelisah yang mendalam memenuhi hatinya. Sumber kegelisahan ini adalah Xiao Yan yang diselimuti formasi noda darah yang menyilaukan di kulit Xiao Yan, semuanya menyentuh hati sanubari kedua gadis itu. Mata indah Yun Yun di samping terus-menerus mengawasi Xiao Yan, menatap Xiao Yan yang terus-menerus dibakar dan disiksa oleh formasi, ada sedikit kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya yang cantik. Seluruh tubuh penuh dengan kekuatan jahat. Tapi tubuhnya mengandung kekuatan atribut cahaya murni. Apa yang terjadi dengan dewa jahat bermata 7 ini? Selain itu, sentuhan bermartabat muncul di wajah cantik Duo Qifei, dan bahkan setelah menatapnya lama, ada kedutan di wajah cantik itu. Serangan yang saat ini dilepaskan oleh dewa jahat bermata 7 sudah cukup untuk mengancam hidupnya, dan bahkan kehidupan dan kematian wilayah Jiwali di bawah. Pergi, ledakan, Mu Yingying dan Yun Yun saling memandang, dan serangan mengerikan diluncurkan dalam sekejap. Aliran api suci yang konstan miring ke dalam sangkar, mencoba menghancurkan penjara, dan menyelamatkan Xiao Yan. Ho ho ho, mata Xiao Yan tertuju pada roh jahat bermata 7 yang memadatkan teknik terlarang di langit, dengan berkumpulnya bintik-bintik cahaya di langit, bulu-bulu di tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri seperti landak. Teknik terlarang cahaya yang dinyanyikan oleh dewa jahat bermata 7 hanya dalam tahap bernyanyi, dan itu membuat Xiao Yan merasakan aura kehancuran yang tak terlukiskan. Tubuh dan jiwa akan dihancurkan dan berubah menjadi debu. Setelah beberapa saat, tubuh Xiao Yan bergetar hebat, dan adegan api yang menyilaukan hangus seperti cahaya suci, menembus belenggu formasi, mencoba bersaing dengan dewa jahat bermata 7. Xiao Yan, jangan. Dalam sekejap, kekuatan agung di seluruh tubuh berkumpul dan melonjak, dan tubuh kedua wanita yang berjuang untuk mematahkan sangkar cakar iblis bergetar, dan mereka meraung karena terkejut. Kedua bayangan itu perlahan mengangkat wajah halus mereka yang penuh air mata dan kesedihan, dan meraung, dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Ini pertarunganku, retakan, darah iblis melonjak, niat jahat tak berujung yang tidak ditakuti dunia, dikombinasikan dengan belenggu api suci, mulai mengguncang penindasan 7 balok dewa sedikit demi sedikit dengan jejak kalah-kalah. Dalam sekejap mata, formasi itu hancur, tetapi kekuatan yang tersisa dalam formasi artefak jahat ini masih membatasi keterampilan bertarung Xiao Yan. Bang! Formasi sinar 7 cahaya yang menyelimuti tubuh Xiao Yan diam-diam hancur, tapi masih ada banyak titik cahaya padat yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat itu, Xiao Yan melambaikan tangannya yang besar, dan sangkar cakar iblis yang menutupi ketiga gadis itu meledak seketika. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Kekhawatiran dan sakit hati muncul di mata kedua wanita itu, dan ketika mereka datang ke Xiao Yan, sentuhan emosi yang rumit keluar. Setelah beberapa saat, aliran kekuatan api suci yang stabil mencoba mengalir ke dalamnya. Xiao Yan, kamu turun. Di sini, kita akan menghadapinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Du Qifei berbicara dengan ekspresi serius. Ketika Mu Yingying dan Yun Yun mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk dengan cara yang sama, jelas setuju dengan tindakan Du Qifei. Kekuatan ketiga putri mereka tidak boleh diremehkan, mereka cukup untuk menghadapi dewa jahat bermata 7. Xiao Yan sekarang penuh dengan bekas luka, dan bahkan keterampilan bertarungnya terbatas. Tetap di sini, dia tidak dapat melakukan kerusakan apapun kepada dewa jahat bermata 7. Petik 2 petik 2. Xiao Yan tidak berbicara. Api 7 warna yang megah dan 7 pola suci menyembur keluar langsung dari tubuh, dan menyebar dari langit di bawah perlindungan selendang api suci. Api suci surga dan bumi dengan keras menghantam langit,
menyebabkan seluruh vena iblis Tianshan terdistorsi, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Xiao Yan telah menggunakan tindakannya untuk membuktikan dengan ketiga putrinya, menceritakan tindakannya. Xiao Yan, kapan semuanya? Apakah kamu masih di sini untuk menjadi pahlawan? Terus seperti ini, kamu akan mati. Melihat bahwa bujukan kedua wanita itu tidak membuahkan hasil, mata dingin Duan Qifei menatap Xiao Yan, tangan batu giok itu melonjak, dan payung 1000 hantu dan dewa muncul, dan kekosongan di sekitar tubuh Xiao Yan muncul dengan semburan kekuatan aneh. Kekuatan itu baru saja muncul, dan mereka tiba-tiba mendorong tubuh Xiao Yan, mengabaikannya ke bawah. Kutu, sangat disayangkan bahwa energi menakutkan Du Qifei langsung padam di bawah perlindungan selendang api suci dan 7 pola suci. Mata Xiao Yan tertuju pada dewa jahat bermata 7 yang berdiri di puncak garis darah iblis Tianshan dari awal hingga akhir. Perlu, apa yang kita lakukan? Melihat tindakan Xiao Yan, mata indah Mu Yingying dan Yun Yun berkedip beberapa saat, dan kemudian api suci yang menyilaukan, kekuatan reinkarnasi, diam-diam mundur ke dalam tubuh mereka. Bantu aku, lindungi dunia di bawah langit ini. Ini adalah perangku. Sudut mata Xiao Yan sedikit mengendur, dan kemudian dia berbisik pelan, niat membunuh yang tak berujung seperti guntur yang marah bergema di seluruh langit. Baik, kedua wanita itu saling memandang, dan dengan Du Qifei, kekuatan agung dalam diri mereka bertiga meraung, dan hanya dalam sekejap, awan kosong di bawah seluruh langit terlindung di dalam dan luar selama puluhan lapisan. Sejak kamu, teknik terlarang, saya tidak tahu sudah berapa lama, itu telah menjadi istilah eksklusif untuk kerajaan malaikat, dan bahkan kekuatan tahta suci di bawah kerajaan malaikat. Kekuatan seni terlarang, dikombinasikan dengan kekuatan malaikat, sebanding dengan seni peri besar, sedang dan kecil, atau seni peri teratas. Di seluruh dunia langit, bintik-bintik cahaya seperti butiran pasir terus mengalir turun dari langit, dan mereka disuntikkan sedikit demi sedikit di sekitar roh jahat bermata 7. Dalam fluktuasi semacam itu seperti murka para dewa, kekuatan para dewa sangat luas, dan tidak ada yang bisa menandingi. Berdengung, mata Xiao Yan acuh tak acuh, 7 pola suci tampaknya diprovokasi, dan kekuatan suci kuno terus-menerus dilepaskan, dan mereka perlahan-lahan bergabung di bawah kendali Xiao Yan. Ada apa? Fusi itu terputus. Tepat ketika pola suci 7 warna hendak bergabung, sentuhan gangguan dari kedalaman jiwa benar-benar menghalanginya, dan mata Xiao Yan tidak bisa tidak menjadi serius. Apakah itu kekuatan yang tersisa dari Seven Lights Array? Adegan aneh di depannya akhirnya membuat Xiao Yan menyadari ada yang tidak beres. Formasi seperti itu tidak hanya membatasi tampilan keterampilan bertarungnya, tetapi bahkan memenjarakan kekuatannya sendiri untuk mengintegrasikan pola suci 7 warna. Dewa jahat bermata 7 jelas siap untuk menyerang. Sekarang, Xiao Yan akhirnya mengerti mengapa dewa jahat bermata 7 begitu ceroboh. Tunggu, ada apa ini? Pola suci 7 warna gagal untuk bergabung dan perlahan-lahan jatuh di depan Xiao Yan. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan dia bisa melihat beberapa gambar aneh dari kehampaan yang dikelilingi olehnya. Itu adalah dunia yang gelap dan tidak dikenal. Tidak ada kekuatan di seluruh dunia. Hanya ada kuali perunggu kuno seukuran telapak tangan, berdiri dan berputar dalam kehampaan. Kekacauan, kuno, suci, dan kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam kognisi Xiao Yan perlahan terpancar dari kuali kuno ini. Apakah ini tempat kuali dewa api berada? Pola suci 7 warna, terutama api suci ketiga, mencoba untuk bergabung, tetapi ternyata Xiao Yan menemukan tempat di mana kuali dewa api ada. Artefak Divine Cauldron ini berada di peringkat Seven Realms Divine Artifact. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kekuatannya mungkin hanya lebih kuat daripada Divine Ruler. Dengarkan panggilanku, dan bunuh iblis-iblis itu bersamaku. Pikiran Xiao Yan tergerak dan berdoa dengan tenang, namun dengan tindakan Xiao Yan, kuali kuno itu seolah terpanggil dan merespon Xiao Yan sedikit demi sedikit. Fajar cahaya pemecah iblis, Dewi cahaya tanpa akhir, bantu aku membersihkan kotoran di dunia. Teknik cahaya terlarang, cahaya kesedihan. Pada saat yang sama, nyanyian teknik terlarang benar-benar selesai, dan suara magis yang besar menembus seluruh langit yang bergema. Filamen putih murni yang tak terhitung jumlahnya sangat suci, dengan aura pemurnian seperti embun pagi, bersandar dari puncak langit dari iblis gunung surgawi. Cahaya itu seperti obor, membakar hati dan menyucikan jiwa,
seolah-olah selama ada fluktuasi jahat, itu akan mengalami siksaan dan erosi yang tak ada habisnya. Kekuatan sutra ringan hanyalah lagu pembuka. Di atas kepala dewa jahat bermata 7, ada matahari bercahaya putih hampir transparan yang diam-diam ditangguhkan. Tapi kontras ekstrim inilah yang membuat hati ketiga gadis Mu Yingying dan Yun Yun tegang setiap saat. Matahari bercahaya itu adalah keberadaan yang paling merusak. Merobek, hanya jatuhnya sinar cahaya, semua kekuatan di tubuh Xiao Yan benar-benar menguap, dan bahkan energi langit dan bumi di udara, aura jahat, benar-benar musnah. Sepintas, langit ini penuh dengan lubang seperti digigit binatang suci yang rakus. Dewa jahat bermata 7 mulai memiliki sinar cahaya putih murni yang muncul, memancarkan cahaya dunia murni yang sangat cemerlang, dan bahkan di belakangnya, formasi sayap malaikat perlahan terbentuk. Jika dia tidak mengetahui detail orang ini sejak lama, dikelilingi oleh kekuatan suci seperti itu, dia akan benar-benar seperti malaikat manusia yang bertanggung jawab atas ketertiban. Semua ini akan berakhir di sini sepenuhnya. Minggu, suara ratapan. Dia mengulurkan telapak tangannya dan perlahan menyeret matahari yang bersinar, matanya terkunci langsung pada tubuh dan jiwa Xiao Yan, membuatnya tidak mungkin untuk mundur, tidak ada jalan keluar. Jeritan dan raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar seperti seorang tahanan yang melakukan kejahatan keji yang bertobat dan meminta maaf atas keengganannya. Namun, suara sedih bernada rendah itu baru saja terdengar, tetapi mereka tampaknya dipenjara oleh cahaya suci kuno, menekan Xiao Yan dalam kehampaan. Bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, filamen cahaya miring dengan cepat, mengelilingi Xiao Yan dalam sekejap, membentuk medan pertempuran putih. Tubuh Xiao Yan tertahan dan tertekan di inti medan perang. Cahaya dan bayangan terbang, dan dunia di atas seluruh langit mulai menjadi ilusi dan rusak, dan tampaknya tidak dapat menahan pukulan matahari bercahaya. Lunian mulai bergerak, dan menembak ke arah Xiao Yan sedikit demi sedikit. Sepotong cahaya yang didorong sepanjang jalan berubah menjadi api suci tak berujung pada saat ini, dan meluncurkan cambuk paling parah pada tubuh, kulit, dan jiwa Xiao Yan. Teknik terlarang besar yang terdiri dari miliaran sinar cahaya tidak kalah kuatnya dengan kategori teknik abadi teratas. Ketika mereka berada di alam hantu, kekuatan seni terlarang yang dilakukan oleh iblis cahaya dan yang lainnya hanya sebanding dengan kekuatan peri kecil. Sekarang kekuatan seni terlarang yang dilakukan oleh dewa jahat bermata 7 terlalu kuat, cukup untuk membanjiri Xiao Yan. Pendosa, sepenuhnya melenyapkan ini lagi. Kekuatan malaikat, teknik terlarang memang kekuatan yang sangat kuat. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit, tapi tidak bergerak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari belenggu dan perjuangan medan perang hari ini, apapun yang terjadi. Karena dia membawa iblis, keterampilan bertarung internalnya terbatas. Pada saat ini, dia seperti iblis yang dibenci oleh banyak makhluk di dunia, dan sedang mengalami siksaan yang tidak manusiawi. Sinar cahaya melonjak dan sepertinya membentuk belenggu cahaya, yang sepenuhnya memenjarakan tubuh, kulit, jiwa, dan semua kekuatan Xiao Yan lainnya. Sinar cahaya itu seperti api cair, mencambuk tanpa ampun, membakar kulit, daging dan tulang Xiao Yan, melakukan pembaptisan dan hukuman paling suci pada Xiao Yan. Kekuatan teknik terlarang dari atribut cahaya membuat waktu dan kekosongan terdistorsi dengan aneh. Tanpa kekuatan iblis, Xiao Yan masih memiliki kesempatan untuk melawan. Sayangnya iblis dan malaikat adalah dua konsep yang sangat berbeda. Mampu mati di bawah teknik cahaya terlarang yang dilemparkan oleh dewa jahat ini layak untuk identitasmu sebagai keturunan klan Xiao. Dengarkan kehancurannya. Dewa jahat bermata 7 meraung seperti orang gila. Di wajahnya yang tidak berwajah, penampilan aslinya perlahan berubah, dan 7 mata jahat melayang di dalamnya, seolah mengagumi karyanya yang membanggakan. Cahaya matahari yang bersinar mendekat sedikit demi sedikit, Xiao Yan hanya merasa bahwa dia tertahan dan terikat di medan perang langit, daging dan darah di kulit menjadi kabur, dan jejak darah mengalir keluar tak terkendali, sepertinya bahwa semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Keputusasaan, kematian, dan aura lainnya memenuhi pikirannya. Aku adalah iblis, dan keturunan dari klan Xiao. Aku tidak menyesalinya. Bahkan pada saat hidup dan mati ini, Xiao Yan sebenarnya perlahan mengungkapkan senyuman, dan kemudian darah iblis di dadanya mulai mendidih dan bergetar. Di depan peti, pola suci 7 warna menggeliat, tampaknya mencakup ruang dan waktu tanpa akhir, memanggil kuali perunggu yang sangat kuno dari dunia yang jauh di sisi lain. Itu adalah
Kuali Dewa Api dalam bentuk aslinya. Ledakan. Kekuatan teknik terlarang itu seperti kemarahan di langit. Untaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang diberkati oleh kekuatan malaikat jatuh, dan mereka tanpa ampun menyerang Xiaoyan. Eksekusi itu menghapus segala sesuatu tentang Xiaoyan. Cahaya matahari bercahaya yang diubah oleh teknik terlarang cahaya bersiul melewati kehampaan, dan seluruh dunia menunjukkan distorsi yang mengerikan. Hanya dalam beberapa saat, itu semakin dekat dan dekat dengan Xiaoyan, dan suara jeritan dan raungan di sekitar matahari bercahaya terus mengikis dan menyiksa Xiao. Jiwa Yan membuat Xiaoyan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapinya. Serangan Dewa Jahat bermata 7 dari tingkat ini tidak diragukan lagi mencoba yang terbaik, dan dia siap untuk melenyapkan Xiaoyan lagi. Kekosongan terpenjara dari medan perang langit, karena tidak dapat menahan kekuatan suci tertinggi dari teknik cahaya terlarang, perlahan-lahan berputar dan hancur. Cahaya matahari menyinari seluruh langit, dan semua kekuatan di dalamnya, di depan teknik terlarang, tetapi tampaknya sangat pengecut. Cahaya murni yang memancar dari Luminous Sun tidak membiarkan polusi dari kekuatan apapun di dunia ini mengganggu, dan itu mendekati Xiaoyan sedikit demi sedikit, membantainya, dan melahap semua yang dimiliki Xiaoyan. Dengan munculnya teknik terlarang sinar matahari, tampaknya semua sinar cahaya di dunia ini telah berubah menjadi bilah cahaya yang tak berujung, dan serangan terus-menerus menghancurkan Xiaoyan. Medan perang langit hancur dan menghilang dalam sekejap, teriakan yang tak terhitung jumlahnya dan benang cahaya murni jatuh, tanpa ampun mendistorsi kulit dan jiwa Xiaoyan. Luminous Sun akhirnya mendekati bagian atas kepala Xiaoyan, gumpalan cahaya putih murni keluar, tanpa ampun meledakkan Xiaoyan. Tidak, pada saat teknik terlarang menghantam matahari, raungan histeris dipenuhi dengan raungan histeris yang menggetarkan langit dari Qian Ying yang berdiri dengan tenang di langit di bawah. Matahari bercahaya diam-diam mekar di atas kepala Xiaoyan seperti bintang di alam semesta. Tidak perlu menggambarkannya terlalu banyak. Cahaya murni itu seperti dewa kematian. Darah tergagap pada saat ini, bayangan hitam tipis itu seperti bunga layu, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan tampilan yang tragis, dan bahkan semua vitalitas dalam tubuh memudar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Itulah kekuatan seni terlarang, teknik cahaya terlarang, yang dilemparkan dengan kekuatan peringkat reinkarnasi ke-6 Dewa Jahat bermata 7, sangat kuat dan perkasa, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Xiaoyan, pada saat ini, hati Mu Yingying dan Yun Yun akhirnya mengalir ke dalam kepanikan yang tak terlukiskan, tubuh halus mereka bergetar, tubuh ramping mereka bergerak langsung dalam kehampaan, dan ekspresi merah di mata mereka hampir meledak. Di mata merah darah, ada napas kemarahan yang tak tertandingi. Xiaoyan, pembohong ini. Dia tidak bisa menahan teknik cahaya terlarang pada level itu. Jika kekuatan yang tersisa dari teknik terlarang dibiarkan menyebar, mayat Xiaoyan akan hancur total. Xiaoyan, kamu pembohong besar. Kamu tidak bisa mati. Kedua wanita itu berkedip satu demi satu, dan langsung datang ke sisi yang terakhir. Mereka mengulurkan tangan dingin mereka untuk memeluk tubuh Xiaoyan. Tapi kali ini Xiaoyan, seperti mayat yang dingin, tidak merespon sama sekali. Di dalam mayat yang layu, bahkan jiwanya pun langsung musnah dengan teknik terlarang. Daging dan darah menjadi kabur, dan benang cahaya putih terlarang yang tak terhitung jumlahnya di kulit melekat padanya, dan lubang darah besar menembus dada dan kulit. Lubang darah membentang, dan garis keturunan keluarga Xiao, bahkan garis keturunan yang menjadi semakin aneh dan jahat, berdetak sedikit saat ini, seolah-olah mereka berlindung dan memanggil semacam roh jahat. Mungkinkah seseorang sekuat Xiaoyan jatuh di bawah teknik terlarang dari Dewa Jahat bermata 7? Suara renyah tulang patah muncul, daging dan darah langsung terkikis dan membusuk, dan seluruh tubuh terdiam, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tampak seperti orang mati. Hahaha, ini adalah akhir dari melawan wilayah kita. Xiaoyan sudah mati, kita memenangkan perang ini. Setelah benar-benar dikonfirmasi bahwa kemarahan Xiaoyan telah berubah menjadi ketiadaan, mata jahat dari roh jahat bermata 7 melonjak, dan sentuhan ekstasi mengalir ke dalam hatinya. Dia akhirnya membalaskan dendam leluhur Liu Huishuang. Manusia kotor ini pada akhirnya akan membayar kejahatan mereka. Apakah itu klan Xiao, atau Dewa Racun, atau bahkan kerajaan malaikat yang mengklaim berada di atas segalanya, cepat atau lambat, mereka akan membayar harga yang mahal untuk perilaku bodoh mereka. Mayat es itu melayang dengan tenang di udara, tergantung di belakang kedua wanita itu,
dan jejak kunang-kunang naik dengan tenang dari kedalaman dadanya seperti kunang-kunang yang bisa keluar kapan saja. Bang! Gadis di depan mayat sedingin es, awalnya dengan rambut hitam panjang dan indah, kini berubah menjadi biru aneh dan muda, pikirannya kosong, dan beberapa hanya menyebar ke kemarahan yang ekstrim. Yun Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengambil tangan ramping Mu Yingying dengan tangannya yang dingin. Tidak peduli bagaimana yang terakhir berjuang dan meraung, dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda melepaskan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Di mata biru-biru Mu Yingying, ada raungan masam, dan matanya yang indah menatap roh jahat bermata tujuh yang mencibir liar di atas langit, dan meraung ke Yun Yun di sampingnya tanpa melihat ke belakang. Dia tidak ingin melihat itu. Yun Yun menggelengkan kepalanya, dan senyum menyedihkan muncul di wajahnya yang tenang untuk pertama kalinya. Saya istri Xiao Yan. Mu Yingying tampaknya tahu bahwa apa yang telah dia lakukan sangat kecil. Tetapi pada saat ini, tidak ada cara lain. Kamu bukan lawannya. Yun Yun tertawa kecil, menatap mayat dingin di belakangnya dengan sedikit nostalgia. Dalam persepsi Yun Yun, Xiao Yan tidak pernah menjadi orang sombong yang akan membual tentang Haikok. Tapi sekarang adegan ini benar-benar membuat hati Yun Yun dingin. Aku tidak akan mati dengan mudah, setidaknya aku akan mengeluarkanmu dari sini dengan selamat. Mu Yingying berbicara dengan nada serius, dia tahu bahwa hal berikutnya sulit, tetapi dia harus melakukannya. Huhu, mari kita bersama kalau begitu. Percakapan antara kedua gadis itu membeku dalam sekejap, wajah suram muncul, tubuh halus perlahan bergetar, api-api suci dan kekuatan reinkarnasi mendidih bersama. Napas ini, tidak benar. Dalam sekejap, Du Qifei yang berada di kejauhan baru saja akan bergerak, tetapi payung 1000 mesin hantu di tangannya menyampaikan sentuhan horor dingin ke hati Du Qifei. Tampaknya ada makhluk yang lebih menakutkan dan jahat daripada dewa jahat bermata tujuh, dan dia bangun sedikit demi sedikit. Ledakan, riak energi menyebar diam-diam dari kedua wanita itu, dan segera berubah menjadi kekuatan yang sangat jinak, melindungi kedua wanita itu. Xiao Yan, merasakan fluktuasi energi yang begitu akrab, tubuh kedua wanita itu tiba-tiba berhenti dan berdiri di tempat, air mata menetes tak terkendali, dan suara mereka tercekat dan serak. Melihat mayat yang sudah menjadi dingin di depannya, pada saat ini, cahaya cemerlang benar-benar mekar, dan api yang tak terhitung jumlahnya meraung lagi, membentuk api suci setinggi puluhan ribu kaki. Darah di kulit dan tubuh langsung digantikan oleh noda darah dan tinta, dan seluruh mayat itu seperti kebangkitan. Bahkan kekuatan ilahi sisa dari teknik terlarang cahaya masih ada di dunia ini, tapi itu tidak mempengaruhi pemulihan Xiao Yan sama sekali. Kelahiran kembali. Jalan yang saya pilih, tidak pernah menyesalinya. Tiba-tiba, gelombang kejut yang sangat hebat meletus dari tubuh Xiao Yan, dan seluruh orang menjadi hidup seketika. Kekuatan besar memantul dari tubuh kedua wanita itu. Api 7 warna perlahan terbakar, mengubah dunia langit yang penuh lubang ini menjadi pemandangan api. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan yang terancam perlahan pulih. Kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian disuntikkan ke tubuhnya lagi, memperbaiki dan mengisi Xiao Yan. Apakah itu tubuh yang dihancurkan oleh serangan teknik terlarang, atau kekuatan jiwa yang terbatas, sekarang telah dikembalikan ke keadaan semula? Tampaknya serangan dewa jahat bermata tujuh barusan sudah tidak ada lagi. Itu tidak menyebabkan kerusakan besar pada Xiao Yan sama sekali. Tidak mustahil, bagaimana kamu bisa bertahan dari kekuatan sihir terlarang? Pada saat ini, di hadapan dewa jahat bermata tujuh, kepanikan yang tak ada habisnya mengalir, dan bahkan suaranya menjadi meraung. Di dunia ini, apakah ada eksistensi yang tidak bisa dihapus dengan teknik cahaya terlarang? Apakah benar ada eksistensi di dunia ini yang tidak bisa dilenyapkan dengan teknik terlarang ringan? Teknik terlarang cahaya adalah kekuatan suci paling murni di dunia 1000 besar, dan itu memiliki penindasan yang sangat menakutkan untuk pembangkit tenaga listrik dari atribut apapun. Dewa jahat bermata tujuh memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi, dan serangan yang dia lepaskan sekarang benar-benar dapat melenyapkan pembangkit tenaga listrik manapun di bawah peringkat reinkarnasi ke-6. Terlebih lagi, untuk mendapatkan perubahan, dia tidak ragu untuk menggunakan formasi 7 balok untuk sepenuhnya menekan dan menyegel kekuatan keterampilan bertarung Xiao Yan. Tapi dengan begitu banyak persiapan, sepertinya buang-buang waktu. Xiao Yan di langit tampak menghina, dan api suci yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengisi kembali tubuhnya.
Dia telah dihidupkan kembali dari pemusnahan teknik terlarang cahaya. Petik 2. Xiao Yan tidak menanggapi, tetapi tersenyum ringan. Dilindungi oleh kekuatan iblis dan kekuatan keabadian, dia sendiri adalah eksistensi yang dekat dengan keabadian. Kekuatan teknik terlarang cahaya barusan memang kuat, tapi itu merangsang kekuatan iblis yang telah diam di tubuh Xiao Yan, dan bekerja sama dengan keabadian untuk dilahirkan kembali. Kekuatan teknik terlarang cahaya sangat kuat, tapi itu tidak berguna bagiku. Telapak tangan lebar Xiao Yan mendarat di tubuh halus Mu Yingying dan Yun Yun pada saat yang sama, merasakan dua mata yang dingin dan masam, saling memandang. Dia memang berada di ambang kematian barusan, tapi kata-kata dan perbuatan kedua wanita itu semua jatuh ke dalam pikiran Xiao Yan dan bertahan lama. Saya menyesal. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yan adalah orang pertama yang berbicara. Tidak akan ada waktu lain. Mata dingin kedua wanita itu sedikit rileks, dan kemudian mata indah mereka memerah. Mereka perlahan meninggalkan langit dan kembali ke sisi Duki Fei. Ketiga wanita itu bersama-sama mempertahankan penghalang energi, sehingga semua pertempuran di sini tidak akan terpengaruh. Li Sol Domain di bawah ini. Jangan lari. Tubuh dan sosoknya pulih seketika, dan Xiao Yan segera melihat roh-roh jahat bermata tujuh yang melarikan diri kemana-mana, dan berkata sambil tersenyum. Untuk menggunakan teknik cahaya terlarang, Dewa Jahat bermata tujuh telah merampas semua kekuatan jahat di tubuhnya, dan teknik cahaya terlarang tidak dapat melenyapkan Xiao Yan. Sekarang dia dikalahkan. Saya tidak tahu di mana saya melihat salah. Pada saat ini, tubuh tua Dewa Jahat bermata tujuh tetap di udara, menatap Xiao Yan yang masih di depannya dengan api suci, katanya lemah. Kamu telah menempuh jalan yang tidak bisa kembali. Dengan kekuatanku, kumpulkan kekuatan langit dan bumi, dan Dewa Api akan muncul. Lautan api mendidih dan berguling, dan dengan munculnya suara agung Xiao Yan, satu demi satu gunung berapi-api suci muncul di seluruh dunia. Setelah beberapa saat, Xiao Yan membuka telapak tangannya dengan lembut, dan kuali perunggu kuno perlahan melayang menuju Dewa Jahat bermata tujuh. Ringan dan berkibar, tidak ada jejaknya, tetapi itu membuat orang merasa tak tertahankan. Kekuatan yang terkandung dalam kuali kuno ini tampaknya lebih menakutkan daripada teknik cahaya terlarang barusan. Mati, kalau begitu tarik kalian bersama seperti ini. Dewa Jahat bermata tujuh mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi kegilaan terakhir. Dong dong dong, lonceng kuno dan berat berbunyi, dan tujuh pola suci tampaknya dipanggil, dan langsung jatuh ke lubang pola kuali Dewa Api. Dalam sekejap, nyala api mengerikan yang mengguncang dunia, mengaum, benar-benar membunuh pemikiran penghancuran diri Dewa Jahat bermata tujuh dalam sekejap. Kamu, di mana tepatnya kamu suci? Dewa Jahat bermata tujuh tidak melarikan diri, bahkan jika dia terjebak dalam kuali Dewa Api dan terus-menerus dibakar dan dimurnikan olehnya, mata iblis besar itu masih dipenuhi dengan tampilan yang tidak dapat dipercaya. Aku adalah iblis. Xiao Yan mengatakan sesuatu dengan lembut, dan kemudian topeng mata yang dalam itu tiba-tiba berubah menjadi warna tinta darah yang aneh. Ledakan, kuali Dewa Api disuntikkan dengan tujuh pola suci, dan Dewa Kuali langsung menjadi besar, dan seekor ular api kuno yang terkondensasi dari api tujuh warna muncul. Ular api kuno terlihat seperti segalanya. Begitu muncul, ia melepaskan semburan api tujuh warna, merobek dan mengaduk langit ini sesuka hati. Mata dingin ular api tujuh warna menatap Dewa Jahat bermata tujuh, dan suara suci langit dan bumi yang kuno dan luas muncul di kuali Dewa Api, kekuatan dan hidupnya hancur sedikit demi sedikit. Iblis jahat, jejak terakhir dari suara jahat Dewa Jahat bermata tujuh jatuh, dan seluruh tubuh ditelan oleh kekuatan di kuali Dewa Api dan dihancurkan. Api yang mengamuk terbakar, dan sisa kekuatan jahat di seluruh dunia langit dan fluktuasi yang ditinggalkan oleh teknik terlarang ditelan bersama untuk disempurnakan. Di dalam kuali Dewa Api, kesadaran Dewa Jahat bermata tujuh dan sebagainya benar-benar terbakar, dan hanya ada kelompok cahaya putih yang hampir murni di dalam kuali. Tidak peduli bagaimana dipanggang, itu tidak dapat dihancurkan. Dua wanita, kamu khawatir. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan kembali ke dasar dunia langit dan mengelilingi dirinya dengan kedua wanita itu lagi. Adegan barusan sangat mengejutkan. Pria kuat di kerajaan malaikat itu sendiri adalah suplemen yang bagus untuk kekuatan jiwa. Meskipun pria ini bergabung dengan dunia asing dan menjadi salah satu dewa jahat, tetapi sekarang setelah keduanya disempurnakan,
sumber jiwa yang tersisa akan menjadi sangat bermanfaat bagimu. Melihat penampilan genit dari 3 orang di samping, duo Qifei terbatuk kering, dan segera menggelengkan kepalanya, siap untuk turun. Karena dewa jahat bermata 7 sekarang telah jatuh, sudah waktunya perang ini berakhir sepenuhnya. Tapi melihat keintiman mereka bertiga, Duan Qifei sangat iri. Tapi dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya, dan tentu saja dia tidak akan mengganggu Xiao Yan lagi. Mereka, sejauh ini, hanya akan menjadi teman, dan hanya teman. Setidaknya, sebagai teman, kamu bisa menyimpan kenangan indah itu sejak awal. Praktek, menonton duo Qifei pergi, Xiao Yan melambaikan telapak tangannya, dan nyala api mengalir ke kuali dewa api seperti guntur dan kilat, terus-menerus memurnikan sumber jiwa. Sumber api suci 7 warna dan perpaduan kekuatan pola suci dapat memungkinkan Xiao Yan untuk sementara berkomunikasi dengan kekosongan kacau yang ada di kuali dewa api, dan untuk sementara dapat meminjam artefak tertinggi ini. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa Flame God Cauldron hanya dapat dipanggil sebulan sekali. Tampaknya setelah masalah selesai, dia harus pergi ke Chaos Void dan mengambil Flame God Cauldron. Wosh, sudah berakhir. Setelah menyelesaikan adegan ini, Xiao Yan menghela nafas lega, dan segera melemparkan dirinya ke pelukan kedua wanita itu, mengabaikan asal-usul dewa jahat yang perlahan menyempurnakan kuali dewa api. Cinta tanah air, cinta keindahan lebih. Seluruh dunia langit berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa pola gelap yang agak redup, seperti belenggu, perlahan-lahan ditarik di sepanjang seluruh dunia hantu. Seolah-olah, lorong di mana seluruh dunia hantu terhubung dengan celah-celah di bidang ras jahat di luar alam, serta lorong-lorong yang tak terhitung jumlahnya dari dunia hantu ke dunia 1000 besar, tampaknya diam-diam diselimuti dan diisolasi oleh suatu kekuatan. Selain itu, di laut ajaib di bawah, deru suara ajaib terus muncul, dan nyala api perang yang tak berujung muncul di langit laut ajaib dan domain jiwali. Bahkan tanpa kepemimpinan dewa setengah jahat, Hei Jue Wang dan pembangkit tenaga listrik lainnya, pasukan klan jahat dari luar alam seperti banjir binatang buas, membunuh banyak pembangkit tenaga listrik di alam Lihun satu demi satu. Ada kehilangan komandan dan panik perasaan. Aneh, atau roh jahat bermata 7 bukanlah komandan sebenarnya dari kelompok suku jahat asing ini. Penguasa, apakah itu orang lain? Dong dong dong. Tinggi di langit wilayah Jiwali, di lautan iblis yang tak berujung, masih ada fluktuasi menakutkan dari pikiran beriak, semburan pertempuran marah dan suara menderu, terus-menerus memengaruhi hati sanubari semua orang hari ini. Bencana ini sepertinya belum berakhir. Yang Mulia Lei, tidak banyak pasukan koalisi yang tersisa dalam koalisi kita saat ini. Bahkan banyak pasukan koalisi yang dibawa oleh wilayah api tak berujung telah kehilangan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir wilayah Jiwali akan segera gagal. Di altar Lihunyu, sekelompok pemimpin senior yang bertugas memimpin berbicara kepada Raja Guntur dengan ekspresi serius, dan kekhawatiran di mata mereka sangat rumit. Bagaimanapun caranya, tanah terakhir di sini harus dilindungi. Dan, Hakim Ketua, bukankah kalian semua ingin menangkap api suci dari Xiao Yan? Itu bahkan terdaftar di daftar pembunuhan. Sekarang konyol untuk mengandalkan orang lain. Tuan Guntur mendengus dingin, dan mata abu-abunya perlahan menatap orang-orang tua yang dipimpin oleh mereka. Dia bukan Du Qifei, dan dia tidak akan selemah dan akomodatif seperti Du Qifei. Meskipun orang-orang ini adalah orang-orang tingkat tinggi yang sebenarnya di Li Sol Domain. Untuk pembangkit tenaga listrik di tingkat Guru Guntur, pembangkit tenaga listrik ini mungkin telah dibunuh olehnya sejak lama. Tetapi karena ini, bawahan yang mengikuti guru petir di zaman kuno semuanya adalah manusia berdarah dan daging. Uhuk-uhuk, setelah diekspos secara terang-terangan oleh Raja Guntur, beberapa orang tidak berani mengeluarkan suara, dan hanya bisa menunggu perintahnya dengan tenang. Tapi apa yang dikatakan Lei Zhu benar, yang membuat orang-orang tua ini tersipu. Di lautan sihir yang lengket dan aneh, sepertinya ada semacam aura yang sedikit dikenal oleh Guru Guntur. Tapi fluktuasi semacam itu menghilang dalam sekejap, sangat lemah. Guru, dewa jahat bermata 7 telah benar-benar jatuh. Du Qifei jatuh dari dunia langit, kembali ke altar, dan berkata dengan lembut. Jatuh. Ketika Lei Zhu mendengar kata-kata itu, dia sedikit mengangguk, tetapi merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi lebih banyak yang terkejut.
Xiao Yan baru saja memiliki kekuatan peringkat reinkarnasi tingkat kelima, tetapi apakah dia mampu membunuh roh jahat bermata 7 dengan kekuatan reinkarnasi tingkat 6? Melewati pertempuran, kecerdasan macam apa yang dibutuhkan ini? Mustahil. Jika dewa jahat bermata 7 telah jatuh, lalu mengapa tidak ada jejak kekalahan dalam pasukan jahat yang tak terhitung jumlahnya di lautan iblis? Bahkan serangan saat ini lebih intens dari sebelumnya. Informasi dari pemilik domain ini, saya khawatir. Para pemimpin komando, beberapa lelaki tua mendengar kata-kata itu, dipimpin oleh hakim kepala, dan langsung menyangkal kecerdasan Duki Fei. Dewa jahat bermata 7 benar-benar dilenyapkan oleh Xiao Yan, penguasa wilayah api tak berujung. Apakah hal semacam ini membuat hal semacam ini? Duo Qi Fei mendengus dingin dan tidak memberikan ekspresi apapun kepada pria tua ini. Banyak hal di wilayah Jiwali dikendalikan oleh kedua orang ini, begitu banyak kesalahan yang dibuat. Meskipun duo Qi Fei telah membersihkan bagian dalam Li Hunyu, tetapi para pemimpin ini sangat penting bagi Li Hunyu, dan bagaimanapun, mereka tidak berhasil membubarkan mereka, sehingga meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Untuk sementara waktu, seluruh altar juga terbagi. Tetapi tidak peduli apa situasinya, Raja Guntur tidak terlalu mengganggu Duki Fei. Duki Fei adalah muridnya dan reinkarnasinya, tetapi Lei Lord masih berharap dia bisa menangani banyak hal sendiri, sehingga dia bisa menjadi individu yang kuat di masa depan. Ada jenis tebakan lain, Dewa Jahat bermata 7 bukanlah komandan terakhir pasukan suku jahat di luar wilayah itu. Dengan situasi tegang di altar, Yun Qi, yang selalu diam-diam bertanggung jawab untuk menjaga tempat perlindungan, keluar. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, ada keheningan yang mati di seluruh altar, karena semua orang tahu apa maksud Yun Qi. Yaitu, di antara ras jahat di luar wilayah, apakah ada eksistensi yang lebih kuat dan lebih menakutkan daripada Dewa Jahat bermata 7? Ledakan, Yang Mulia Lei Lord, Domain Lord, semua orang dewasa, hal besar itu buruk. Legiun berbasis air dan legiun berbasis guntur kami di bawah wilayah Jiwali telah sepenuhnya dihancurkan di pasukan Laut Iblis. Sekarang mereka seperti banjir dan binatang pemakan manusia, meluncurkan serangan putus asa, pasukan koalisi kami sudah tidak tahan lagi. 10 menit terakhir, keuntungan yang akhirnya terbentuk akan runtuh dalam sekejap. Formasi kuno altar melonjak, dan penjaga Jiwali yang berlumuran darah meledak, dan suara rendah ditransmisikan ke telinga banyak pejabat tingkat tinggi di altar, yang tampak sangat jelas dan khusyuk. Qi Fei, markas besar Li Hunyu akan diserahkan kepadamu, aku akan melihat lautan sihir. Setelah Lei Zhu selesai berbicara, dia bergerak cepat dan tegas. Selalu ada ilusi bahwa pertempuran ini belum berakhir. Melihat Thunderlord yang jauh, Yun Qi hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Tapi sekarang, seluruh pikirannya jelas terfokus pada Xiao Yan, bukan untuk kasih sayang, sepertinya dia hanya untuk ilusi masa lalu dan sekarang. Apakah hal semacam itu tidak ada, atau ada misteri lain? Tuan Domain, bagaimana keadaan laut sekarang? Li Hunwei diam-diam berjongkok di altar, menunggu perintah. Maju atau mundur, tergantung satu kalimat di sini. Jika benar Dewa Jahat telah jatuh seperti yang dikatakan Master Domain, maka pasukan di Lautan Iblis tidak perlu ditakuti. Serangan ganas seperti itu hanyalah serangan balik sebelum mereka mati, satukan kekuatan dari domain api tak berujung dan menyerang bersama-sama. Laut Iblis pasti akan menangkap mereka semua dengan kecepatan tercepat. Setelah hakim kepala dan beberapa pemimpin berdiskusi dengan suara rendah, mereka benar-benar mengabaikan Duki Fei, penguasa domain, dan mengeluarkan perintah kepada Li Hunwei. Bergabunglah dengan Endless Firefield Alliance, mundur, dan bebaskan medan perang kosong di luar formasi markas. Panggil bersama semua orang dengan kekuatan di atas tingkat reinkarnasi untuk menjaga surga terakhir, dan serahkan sisanya kepada kami. Duo Qi Fei membuat suara kecil, yang jelas merupakan langkah yang dibuat di bawah keseimbangan. Duo Qi Fei, apa yang Anda takutkan? Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengejar kemenangan dan menunda para pejuang. Siapa yang dapat mengambil tanggung jawab ini? Beberapa orang di hakim ketua langsung marah, dan mereka benar-benar menunjuk Duki Fei dan mengutuk. Bagaimanapun, mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Banyak kekuatan di pengadilan dan pengadilan adalah kroni mereka. Begitu mereka menolak untuk menerimanya, saya khawatir Duki Fei, pemilik domain, hanyalah nama palsu. Gurunya benar, sebagai seorang komandan,
kamu tidak akan pernah bisa menjadi lemah dan membiarkan orang lain dibantai. Kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Jika kamu tidak setuju, maka mati. Suara samar, dikombinasikan dengan 1000 hantu mesin dan payung dewa, membentuk keagungan besar, menekan mereka. Sampai saat ini, keringat dingin bercucuran di hati mereka. Di masa lalu, mereka mampu menahan dominasi duo Qifei karena menjadi tetua dari Li Sol Realm dan mengendalikan sumber rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, langit Li Sol alam benar-benar berubah. Petik 2. Petik 2. Satu demi satu pesanan keluar dari mulut Du Qifei dengan tertib. Aneh, kenapa aku belum melihat 10 raja hantu di pusat dunia hantu, dan pembangkit tenaga listrik dunia hantu yang berada di bawah kendali ras jahat asing. Yuan Yan mengangkat wajahnya yang gemuk dan lembut, dan terus mempertahankan operasi formasi, tetapi ada beberapa pertanda buruk di hatinya. Kuharap aku terlalu memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia menatap lautan sihir, dan sinar guntur abu-abu meledak ke dalamnya. Gadis kecil Yuan Yan menggelengkan kepalanya, mendesak pola formasi, dan terus-menerus menahan erosi energi iblis itu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.